Malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Felicia Catherine dengan NPM 2215310461. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Penerapan Konsep Manajemen Konflik dalam Hubungan Industrial di Perusahaan XYZ. Pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara para pihak yang berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di perusahaan. Hubungan industrial ini meliputi hubungan antara pengusaha dan pekerja, hubungan antara pengusaha dan serikat pekerja, hubungan antara serikat pekerja dan pekerja, serta hubungan antara pemerintah dan pengusahaan. Konsep manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengatur konflik yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Konflik adalah hal yang rawan terjadi di dunia bisnis karena persaingan yang ketat. Namun, konflik dapat diminimalisir dan dicegah dengan mengimplementasikan manajemen konflik yang baik. Ini penting untuk mengelola konflik agar tidak menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan persaingan yang tidak sehat, serta mempengaruhi produktivitas. Manajemen konflik ini juga digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menyatu kembali berbagai pihak melalui solusi yang sesuai. Profil perusahaan. PT Freeport Indonesia atau disebut PT FI adalah perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia yang berkantor pusat di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Perusahaan ini dapat didirikan pada tahun 1967 oleh Freeport MC Moran Copper and Gold Inc., sebuah perusahaan tambang asal Amerika Serikat. Namun, PT FI ini memiliki konsesi pertambangan seluas 2.300 km di Pegunungan Jayawijaya, Provinsi Papua. Perusahaan ini dapat memproduksi sekitar 70% dari produksi tembaga, dari 17% dari produksi emas di Indonesia. PT FI ini memiliki sekitar 25.000 karyawan, termasuk 13.000 karyawan permanen dan 12.000 karyawan kontrak. Perusahaan ini juga memiliki sekitar 10.000 kontraktor. Analisis konflik. Konflik antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Ini merupakan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Konflik ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain: 1. Tuntutan serikat pekerja untuk menyesuaikan struktur kompensasi perusahaan yang dianggap tidak dapat mengingat lingkungan kerja dan bahaya keselamatan saat ini. 2. Kriminalisasi pengurus dan anggotanya serikat pekerja oleh pihak manajemen. 3. Perbedaan persepsi dan kepentingan antara serikat pekerja dan manajemen. Konflik ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perusahaan, serikat pekerja, maupun masyarakat sekitar. Dampak negatif antara lain: kerugian ekonomi bagi perusahaan, kerusakan fasilitas perusahaan, dan kerusuhan sosial.
Penerapan konsep manajemen konflik. Konsep manajemen konflik dapat diterapkan oleh menyelesaikan konflik antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport. Konsep manajemen konflik meliputi berbagai langkah, antara lain: 1. Mengidentifikasi akar penyebab konflik. Langkah pertamanya dalam manajemen konflik adalah mengidentifikasi akar penyebab konflik. Dengan mengetahui akar penyebab konflik, maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikannya. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk menyelesaikan konflik. Kedua belah pihak perlu membangun komunikasi yang terbuka dan jujur untuk saling memahami posisi masing-masing. Yang ketiga, mencari solusi yang adil dan menguntungkan. Solusi ini yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini merupakan solusi yang ideal untuk menyelesaikan konflik. Solusi ini dapat dicapai melalui negosiasi atau mediasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Secara keseluruhan, konflik yang terjadi membawa perubahan dalam proses bermitra baik dari perusahaan, karyawan, dan manajemen atau manajer. Secara internal, perubahan terlihat dari banyaknya tuntunan yang sudah dipenuhi dan atas dasar kesepakatan bersama dan konsensus dari pihak terkait, yakni antara serikat pekerja dan manajer, di mana semua biaya terkait, pesangon, asuransi kesehatan, dan jaminan kesehatan melalui BPJS akan segera dipenuhi. Dan secara eksternal, dalam skala nasional, langkah-langkah yang diambil dalam proses mencapai mufakat dan kesepakatan bersama ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat minimalisir dengan pendekatan normatif dan bersifat manusiawi tanpa perlu adanya tindakan kekerasan. B. Secara signifikan, kesepakatan itu berlaku bagi mereka yang